Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saudara-saudara. Mari kita buka kitab suci kita di dalam kitab Yohanan pasal 4 ayat 11 sampai ayat 14. Yohanan atau Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai 14, saya akan bacakan untuk saudara, demikianlah bunyinya. Wanita itu berkata kepadanya, "Tuan, engkau tidak mempunyai timba, dan sumur ini dalam. Lalu dari mana engkau memperoleh air yang hidup? Engkau tidak lebih besar daripada Yakub bapak kami, yang telah memberikan sumur ini kepada kami, dan dia telah minum daripadanya, juga anak-anaknya dan ternaknya." Yesua menjawab dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang minum dari air ini, dia akan haus lagi. Tetapi siapa yang minum dari air yang akan kuberikan kepadanya, dia sekali-kali tidak akan pernah haus sampai selamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya, itu akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus memancar sampai hidup kekal." Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, di sini kita mendapatkan sebuah kisah tentang Yesua yang berjumpa dengan seorang wanita yang ada di sumur Yakub. Kalau kita melihat di sini, perempuan ini nampaknya sedang kebingungan. Bagaimana cara mengambil air itu? Karena air itu sangat dalam. Lalu terjadilah dialog antara wanita itu dengan Yesua. Nah, ini yang kita baca tadi. Wanita itu berkata kepada Yesua bahwa engkau tidak punya timba, engkau tidak punya alat. Bagaimana mungkin kamu bisa mengambil air ini? Karena sumur ini sangat dalam. Memang kalau kita melihat sumur-sumur di Israel, bukan seperti sumur di Indonesia, yang mungkin cuma 3 meter sudah keluar air. Tetapi kalau sumur di Israel, itu sumurnya sangat dalam. Memang sumur itu besar, saudara, tetapi sangat dalam. Dia bisa mencapai 50 meter, bahkan 60 meter, baru bisa mengeluarkan air. Nah, di sini diberitahu perempuan ini bagaimana mungkin. Ya, jadi kita perhatikan ucapan wanita itu. Dikatakan engkau tidak mempunyai timba, dan sumur ini dalam. Benar, saudara. Kalau kita perhatikan, sumur ini menjadi suatu simbol dari kehidupan manusia. Sekarang ini banyak orang yang sedang dahaga. Banyak orang yang sedang kehausan. Dia butuh kesegaran. Dia butuh kesejukan. Dia butuh air kehidupan. Dan untuk mengambil air itu tidaklah mudah. Jadi benar apa yang dikatakan oleh wanita itu. Itu sebabnya begitu banyak sekali orang-orang yang hidup di dunia ini. Dia butuh kesegaran. Dia butuh refreshing. Sehingga dia akan mencari alat supaya dia bisa mendapatkan kesegaran. Ada orang yang butuh kesegaran menuju ke night club. Memang
Ketika orang ada di nightclub, mereka bisa bersukacita. Dia bisa minum, dia bisa dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Tetapi sifatnya sementara. Seperti air yang ada di sumur itu. Ada orang yang menghabiskan waktunya untuk bisa meraih kesegaran dengan pergi ke tempat-tempat pelacuran, atau ke tempat perjudian, atau tempat-tempat hiburan lain yang orang berpikir, melalui cara ini aku mendapatkan kesejukan. Memang secara daging mereka dipuaskan, tetapi kembali lagi itu sifatnya hanya sementara. Untuk mendapatkan kesegaran, kesejukan, manusia itu membutuhkan alat. Tetapi sayang sekali, hanya sebentar dan akan haus lagi. Tetapi jika minum air kesejukan, bahkan keselamatan dari Yesua yang diberikan, maka tidak membutuhkan alat, tidak membutuhkan cara, tetapi cukup percaya saja dan melakukan firman Tuhan. Maka seperti yang Yesua katakan, dari dalam dirimu akan memancar air-air kehidupan yang sangat kuat. Kalau kita minum daripadanya, akan memancar air yang hebat. Dia bisa mengasihi orang lain dengan sungguh. Dan sumur sekali lagi itu berbicara tentang kehidupan kita. Ada orang yang sumurnya kering, ada orang yang punya sumur kehidupannya penuh dengan kepahitan. Ada orang yang punya sumur kehidupannya itu berbau busuk. Lalu pertanyaan kita adalah, sumur kehidupan kita itu seperti apa? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita berbicara tentang sumur, di dalam kitab suci saya menemukan ada 7 sumur, di mana ada suatu dialog, ada satu peristiwa yang terjadi di seputar sumur itu. Lalu sumur apa yang ditulis di dalam kitab suci, saudara-saudara? Nah, untuk itulah saya akan ajak saudara sekalian untuk membacanya tentang sumur apa saja yang ditulis di dalam kitab suci kita. Di dalam kitab Beresyit pasal 24 ayat 17 sampai 19, saya menyebut sumur di mana Ribkah pernah memberi minum air. Inilah sumur kelimpahan atau sumur kemurahan, sumur kebajikan. Di situ diceritakan tentang Ribkah yang berjumpa dengan Eliezer. Saya akan bacakan saja secara singkat. Beresyit 24 ayat 17 sampai 19. Dan berlarilah hamba itu memanggilnya, dan dia berkata, aku mohon, berikanlah aku minum sedikit air dari buyungmu itu. Dan dia menjawab, minumlah tuanku. Maka dia segera menurunkan buyungnya ke tangannya dan memberi dia minum. Dan dia selesai memberinya minum, lalu ia berkata, aku akan menimba bagi unta-untamu juga, sampai semuanya puas minum. Nah, ini yang saya menyebut dengan istilah sumur kelimpahan, sumur kemurahan, dan sumur kebajikan. Coba, apakah ada di dalam diri kita ini sumur kebajikan, sumur kemurahan? Ketika saudara berdoa,
pada waktu saudara mau makan, kita pasti berkata, Bapa Yahweh berkatilah orang-orang yang saat ini menghadapi meja makan yang kosong. Berkatilah mereka ya Bapa, sama seperti Engkau memberkati aku. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, saat kita berdoa berkatilah orang lain, berarti kita juga ingat kepada orang di sekitar kita yang saat itu mungkin sedang menghadapi meja makan yang kosong. Pernahkah kita terlintas di dalam pikiran kita, aku akan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, supaya aku bisa membantu, bisa memberikan kemurahan, bisa memberikan kebajikan kepada orang-orang miskin yang ada di sekitarku. Nah, ini yang disebut dengan sumur kemurahan, saudara. Saya katakan bahwa orang yang berbuat baik itu sama saja dia memberi diri sendiri, menolong diri sendiri. Saya ambil contoh ketika Ribkah memberi minum unta-unta yang dibawa oleh Eliezer. Sekarang pertanyaannya, unta-unta itu miliknya siapa? Toh akhirnya kalau kita lihat alur ceritanya, akhirnya Ribkah menjadi menantu dan bahkan Ribkah menikah dengan Ishak. Iya toh? Berarti kalau begitu Ribkah ini sebetulnya sedang memberi minum untanya siapa? Untanya sendiri. Betul ya saudara? Kenapa? Karena toh akhirnya unta-unta miliknya Ishak menjadi milik sendiri. Jadi dengan kata lain, ketika kita memberkati orang lain, itu sama saja kita sedang memberkati diri sendiri. Apalagi kita mengenal kitab suci yang berkata, orang yang menabur kebaikan, dia pasti akan menuai kebaikan, menuai mujizat. Saya pernah mendengar satu cerita, saudara. Ada seorang tukang kebun dari satu orang konglomerat. Nah, tukang kebun ini membawa anaknya untuk bekerja, tapi yang bekerja bapaknya ya. Kemudian anak bos ini ternyata tenggelam di taman, saudara. Waktu tenggelam di kolam di taman itu, anak dari tukang kebun ini yang menyelamatkan. Sehingga karena si bos ini merasa anaknya diselamatkan oleh anak si tukang kebun, maka si bos ini menyelamatkan atau menyekolahkan, ya, menyekolahkan anak tukang kebun ini. Dan akhirnya, singkat cerita, anak tukang kebun ini akhirnya menjadi dokter. Sementara anak dari bangsawan yang kaya raya itu juga bertumbuh menjadi dewasa dan menjadi politikus. Sekali waktu anak bangsawan ini menderita sakit sampai hampir mati, saudara. Lalu anak bangsawan ini akhirnya dibawa ke dokter yang paling ahli di daerah itu. Dan ternyata dokter yang ditemui itu adalah anak dari tukang kebun. Akhirnya anak tukang kebun kembali menyelamatkan politikus itu. Pertanyaannya, siapakah politikus yang diselamatkan oleh anak tukang kebun yang sekarang menjadi dokter? Tidak lain dia adalah Perdana Menteri Inggris Winston Churchill. Jadi kalau kita melihat di sini, kebaikan, kita melakukan kebaikan, itu sama saja kita menolong diri sendiri.
Itulah yang saya sebut sumur kemurahan. Sumur kemurahan hati. Kalau kita punya sumur kemurahan, sama saja kita sedang menolong diri sendiri. Tetapi kalau di dalam diri kita yang ada hanyalah sumur kemarahan, sumur kedengkian, sumur iri hati, maka sumur itu yang akan menyumbat berkat hidup saudara. Itu sumur yang pertama. Sekarang sumur yang kedua, yaitu sumur yang dikunjungi Yakub, sehingga melihat Rahel dan menolong dengan menggulingkan batu itu sendiri. Saudara bisa melihat di dalam kitab Beresit atau kitab Kejadian pasal 29 ayat 9 sampai 13. Saya bacakan dengan cepat. Sementara dia masih berbicara dengan mereka, Rahel tiba bersama kawanan domba yang menjadi milik ayahnya, karena dialah yang menggembalakannya. Dan terjadilah ketika Yakub melihat Rahel anak perempuan Laban, saudara ibunya, dan kawanan domba Laban, saudara ibunya, maka Yakub datang mendekat dan menggulingkan batu dari atas mulut sumur itu dan memberi minum kawanan domba Laban, saudara ibunya. Kemudian Yakub mencium Rahel, lalu menangis dan menyaringkan suaranya. Dan Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa dia adalah sanak saudara ayahnya dan bahwa dia adalah anak laki-laki Ribkah. Maka dia segera berlari menceritakan kepada ayahnya. Dan terjadilah ketika Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudara perempuannya, maka berlarilah dia untuk menyongsongnya. Lalu ia memeluknya dan menciumnya dan membawanya ke rumahnya, dan dia menceritakan segala hal ehwalnya itu kepada Laban. Inilah sumur yang kedua yang saya sebut dengan sumur kekuatan cinta. Apapun yang saudara lakukan harus dilakukan dengan cinta, bukan karena terpaksa atau kewajiban. Ketika saudara ibadah, saudara datang dengan cinta kepada Tuhan. Ketika saudara mencuci, bayangkanlah saudara sedang mencuci pakaiannya Yesua. Ketika sedang memasak, pikirkanlah bahwa engkau sedang memasak untuk seorang tamu agung yang hebat, yaitu Yeshua HaMasyiah. Dan itu sangat baik sekali saudara, seperti nasihat Rabi Saul yang berkata, kalau kamu melakukan segala sesuatu, lakukanlah seolah-olah kamu sedang melakukannya untuk Tuhan, sehingga kita bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang saya sebut dengan sumur kekuatan cinta. Sekarang mari kita coba bertanya pada diri kita masing-masing. Masih adakah di dalam diriku itu rasa kasih kepada orang lain? Masihkah di dalam diriku itu memiliki kemurahan hati? Atau yang ada di dalam diriku itu hanya kedengkian, kepahitan hati, amarah, caci maki, mengumpat? Kalau di dalam diri kita sumurnya seperti itu, waduh, itu sangat berbahaya saudara. Sekarang kita melihat sumur yang ketiga, yaitu sumur kering. Mungkin kita berkata, Tuhan, sumurku kok kering ya Tuhan. Sumur kering ini yang saya menyebut sumur yang memelihara raja-raja masa depan. Sumur visi dan impian. Saudara tahu pada waktu Yusuf memiliki visi dan impian, Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur oleh kakak-kakaknya. Namun Ruben menyelamatkan Yusuf. Dia punya sumur kering, satu-satunya yang bisa menyelamatkan Yusuf. Karena pada waktu itu
kakak-kakaknya berpikir, ayo kita bunuh orang yang tukang mimpi ini. Tapi si Ruben berkata, jangan, itu ada sumur, sumurnya kering, kita cemplongke saja si Yusuf ke situ. Itu kata Ruben, saudara. Nah, artinya apa, saudara? Artinya adalah sekering apapun sumur hidupmu, selama masih memiliki visi dan impian, akan menyelamatkan orang lain dan keluarga. Barangkali hari-hari ini saudara berkata, aduh Tuhan, sepertinya hidupku terasa kering, hidupku terasa hambar, hidup yang aku jalani hanya sebuah kehidupan yang rutinitas. Seolah-olah di dalam diriku tidak ada lagi kebangunan rohani. Yang ada hanyalah kelesuan. Itu saya menyebutnya sumur yang kering, saudara. Tetapi setidak-tidaknya di dalam kekeringan hidupmu itu, engkau masih memiliki visi dan impian. Itu masih bagus, saudara. Ada orang yang hidupnya sudah kering, tapi enggak punya visi dan impian. Yang ada hanyalah kedengkian melulu. Bagaimana dia bisa menjalani hidup itu dengan baik? Biasakan hidup saudara itu memiliki senyum di tengah-tengah kekeringan. Saat saudara tidak punya uang, saat saudara sedang menghadapi masalah atau persoalan, tebarkanlah senyum. Setidak-tidaknya senyuman saudara itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sebetulnya ada banyak kesaksian yang luar biasa. Bagaimana perbuatan orang yang sederhana, masalah senyum, tetapi hidupnya bisa diberkati oleh Bapa Yahweh. Namun karena waktu tidak mencukupi, saya akan lanjut. Ya, yang jelas ada banyak orang-orang yang hidupnya diberkati di tengah-tengah kondisi yang sudah kering. Di kitab suci sendiri bisa tertulis, saudara, bagaimana ada seorang janda di Sarfat yang hidupnya sudah habis-habisan, kering. Tetapi ternyata dengan dia berdialog dengan Elia, maka kehidupan janda di Sarfat ini tertolong. Itu karena apa? Di tengah-tengah sumur kering tetap masih ada pengharapan dari Bapak Yahweh. Jadi pagi ini ketika saudara merasa sumur hidupku terasa kering, tetap tenang. Yang penting visi dan impian masih ada dalam hidupmu, tebarkanlah senyuman. Senyumanmu bisa menjadi berkat bagi orang lain dan hidupmu pun bisa diberkati. Sekarang kita lanjut supaya cepat, saudara, yaitu sumur Mose. Sumur Mose. Kita melihat bagaimana Mose itu lari dari Mesir dan sampai ke tanah Median. Gembala-gembala pada waktu itu datang anak-anak Imam Yitro. Dan ternyata ada gembala-gembala yang mengganggu perempuan. Sehingga dia usir semua gembala-gembala itu. Mose berantem. Dan Mose melakukan itu bukan karena cinta kepada wanita-wanita itu, tetapi karena dia merasa terpanggil. Ini suatu keadilan. Ketika perempuan-perempuan itu dianiaya, Mose memberikan pertolongan. Saudara bisa membaca di dalam kitab Shemot pasal 2 ayat 15 sampai ayat 21. Saya tidak akan bacakan mengingat waktu, saudara-saudara. Tetapi akhirnya kalau kita melihat kisah itu, Mose dijodohkan Zipora. Inilah yang disebut dengan sumur percepatan. Dan keadilan itu mempercepat mujizat. Alam roh saudara sedang terjadi percepatan.
Kalau hidup kita itu adil, adil kepada siapapun, maka di dalam kehidupanmu saya menyebut ada sumur percepatan mujizat, karena alam roh saudara itu menang dan terjadi percepatan mujizat Tuhan. Yang kelima sekarang, yaitu sumur Daud. Di sana diceritakan bagaimana Daud butuh minum dan perwiranya menerobos musuh, yaitu orang Filistin, dan perwiranya ini akhirnya memberi air dari sumur di Bethlehem. Tetapi begitu perwira itu memberikan air kepada Daud, Daud tidak mau minum karena dia tahu bahwa untuk dia mendapatkan air, dia harus mempertaruhkan nyawanya. Sehingga sekalipun Daud pada waktu itu kehausan, tetapi akhirnya Daud itu menyerahkan atau mencucurkan air yang didapat dari perwiranya itu ke tabut perjanjian. Inilah yang disebut dengan sumur keintiman. Perwira yang mengambil air dari sumur itu karena dia intim dengan rajanya. Keintiman akan membuat sukacita sahabat-sahabatnya. Untuk hal ini saudara bisa membaca di dalam kitab 2 Samuel pasal 23 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Sekarang kita melihat sumur yang keenam. Sumur yang keenam yaitu yang saya sebut dengan sumur Yesua. Yaitu Yesua yang memberi air dari orang Samaria. Inilah sumur lawatan Tuhan, di mana kita tadi sudah membacanya. Yesua membongkar kehidupan wanita Samaria, tetapi wanita itu tidak marah, tetapi malah memberitakan Injil dan satu kampung itu bertobat. Saudara bisa melihat di kitab Yohanan pasal 4 ayat 6 sampai ayat 19. Jadi saudara-saudara, bagaimana kalau sekali waktu ketika saudara mendengar firman, ternyata itu menemplak hidup saudara, maka izinkan Roh Kudus untuk mengubah kehidupan saudara, sehingga kehidupan kita menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan sekarang kita akan melihat sumur yang ketujuh, yaitu sumur yang terakhir yang saya sebut dengan sumur Rehobot. Sumur Rehobot ini adalah sumur yang mengeluarkan air yang berbual-bual, yang saya sebut dengan sumur pengorbanan, sumur kerelaan hati, karena percaya bahwa Yahweh pasti memberkati. Kalau saudara melihat Ishak itu berkali-kali dicurangi orang. Dia menggali sumur, sumurnya sudah keluar air, dirampas oleh orang. Nanti dia gali lagi, dirampas lagi oleh orang. Tetapi Ishak ini, dia tidak kepahitan hati. Sekalipun berkali-kali dicurangi, tetap saja Ishak ini hidupnya kaya raya. Saudara bisa melihat kisah ini ada di dalam kitab Beresit pasal 26 atau kitab Kejadian 26 ayat 12 sampai 25. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita terus menabur kebaikan, maka di dalam diri kita itu tetap akan ada sumber aliran air hidup yang akan terus memberkati, karena hidup kita itu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana saudara bisa menabur kepada orang lain? Jikalau saudara mengembalikan persepuluhan saja tidak bisa. Atau mungkin ada orang yang berpikir, perpuluhan saya tak pakai saja
untuk menabur bagi orang lain, itu juga tidak tepat. Karena kitab suci sudah mengatur, perpuluhan itu punya aturannya sendiri, persembahan-persembahan lain juga punya aturannya sendiri. Tetapi yang jelas, yang menjadi penekanan di sini adalah ketika engkau bisa memberikan kemurahan hatimu pada orang lain, maka hidupmu akan penuh dengan berkat dan mujizat. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.